Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok ingin menjelaskan tentang presentasi ini yang bertema tentang perbedaan proporsi antara mahasiswa dan mahasiswi angkatan 2018 dan angkatan 2019 Institut Teknologi Kalimantan dalam memahami materi perkuliahan secara daring atau kuliah online. Di sini saya akan memberitahu nama-nama kelompok dan anggota kelompok. Yang pertama Muhammad Fatrayan 0317 1040, Meliana 0618 1052, Prenstiko Ahmad Saifullah 1418 1014, Muhammad Adi Arifianto 1418 1020, Muhammad Haikal 1418 1023, Muhammad Wahyu Ridwan 1418 1025, Muhammad Yunus 1418 1026. Dan dosen pengampu mata kuliah ini adalah Ibu Primadina Hasanah. Jadi outline dari presentasi kali ini adalah terbagi menjadi 5 bab. Bab pertama terdiri dari latar belakang dan tujuan. Bab kedua terdiri dari teknik simple random sampling, statistika deskriptif, estimasi parameter dan uji hipotesis. Di bab 3 terdiri dari data dan variabel penelitian dan tahap penelitian. Di bab 4 ada statistika deskriptif dan estimasi parameter dan uji hipotesis. Di bab 5 ada kesimpulan dan saran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fatrayan Elyusa 03171040. Saya akan melakukan presentasi beberapa slide dari presentasi ini, yaitu latar belakang. Dengan ada latar belakangnya penelitian ini, dengan adanya pandemi COVID-19 dan kebijakan WFH atau work from home, menyebabkan mahasiswa ITK yang aktif kuliah tidak dapat lagi belajar seperti biasanya. Kini kuliah dilakukan secara online menggunakan aplikasi-aplikasi pilihan dosennya. Namun penerapan ini tidak begitu efektif, sebab kesiapan perguruan tinggi dalam kuliah daring masih sangat kurang. Pemberlakuan dari kampus ini dimulai sejak berjalannya kebijakan social distancing dari pemerintah. Penerapan kuliah online tidak membuat perkuliahan menjadi berbobot, dikarenakan tidak terarah dan sangat membingungkan, ataupun tidak adanya edukasi yang mendukung dari pihak kampus. Kemudian, adapun tujuan penelitian ini ditujukan kepada mahasiswa angkatan 2018 dan 2019, terutama dalam mengetahui cara mengumpulkan data perbedaan proporsi dalam memahami materi perkuliahan selama kuliah online dengan metode simple random sampling. Yang kedua, mengetahui ukuran pemusatan dan penyebaran data pada perbedaan proporsi dalam memahami materi kuliah online. Yang ketiga, mengetahui estimasi parameter dan uji hipotesis pada data perbedaan proporsi dalam memahami materi perkuliahan selama daring online. Ya, sekian. Ya, selanjutnya saya Wahyu 14181025 akan menjelaskan tentang simple random sampling. Nah, jadi simple random sampling adalah metode penarikan dari sebuah populasi dengan cara tertentu sehingga setiap anggota populasi tadi memiliki peluang yang sama untuk terpilih atau terambil. Jadi pada cara demikian dilakukan bila anggota populasi dianggap homogen. Nah, jadi teknik ini dapat digunakan jika jumlah unit sampling di dalam suatu populasi tidak terlalu besar. Nah, jadi pada penelitian kami kan dibataskan dengan kuota yaitu 200 dengan 200 mahasiswa. Jadi kita lanjutkan berdasarkan pengertian di atas. Nah, maka penyimpulkan bahwa pengertian teknik sampling acak sederhana adalah suatu teknik pengambilan sampel atau elemen secara acak, di mana setiap elemen atau anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi sampel. Kemudian ke slide selanjutnya, yaitu dengan slide selanjutnya statistika deskriptif. Nah, jadi statistika deskriptif adalah bagian dari ilmu statistika yang hanya menyajikan data tanpa mengambil keputusan
untuk populasi. Statistika adalah ilmu yang mempelajari bagaimana merencanakan, mengumpulkan, menganalisis. Analisis deskriptif merupakan bentuk analisis data, penelitian untuk menguji generalisasi hasil penelitian berdasarkan suatu sampel. Nah, jadi statistika deskriptif ini bisa jadikan dua, yaitu dengan pertama itu yang adalah modus. Nah, jadi modus ini merupakan nilai yang mempunyai frekuensi terbesar dalam suatu kumpulan data. Dan kemudian itu kuartil. Kuartil itu membagi pengamatan menjadi 4 bagian, yaitu kuartil bawah, tengah, atas. Ya, kembali ke slide selanjutnya, yaitu estimasi parameter. Jadi, estimasi parameter atau penaksiran parameter adalah penggunaan karakteristik populasi dengan menggunakan karakteristik sampel. Nah, jadi yang pertama, estimasi parameter satu populasi. Jadi, estimasi parameter itu bisa dibagikan menjadi dua, yaitu yang pertama itu satu populasi. Nah, jadi estimasi parameter satu populasi ini yaitu berfungsi membentuk interval konfidensi untuk mengestimasi. Jadi estimasi parameter suatu populasi. Nah, jadi yang pertama itu estimasi parameter satu populasi. Nah, yang itu yang digunakan untuk mengestimasi proporsi suatu populasi. Nah, dengan kata lain, interval konfidensi yaitu dapat dirumuskan dengan P top min E lebih besar dari P top plus E. Kemudian yang kedua, estimasi parameter dua populasi. Nah, tujuan dari estimasi proporsi dua populasi yaitu membentuk interval yaitu dalam kurung P top 1 min P top 2. P top 1 lebih besar buka kurung P top 1 min P top 2 tutup kurung plus E. Nah, dan selisih kesalahan yaitu E sama dengan ZA per 2 akar P top 1 Q1 per N1 plus P top 2 Q2 per N2. Dan selanjutnya dengan uji hipotesis. Jadi uji hipotesis merupakan salah satu metode perumusan sejumlah kaidah yang akan menghasilkan suatu kesimpulan untuk menerima atau menolak pernyataan tertentu. Nah, jadi dengan penjelasan tabelnya dengan H0, P sama dengan P0. Kemudian dengan tes statistisnya yaitu Z sama dengan X min N P0 per akar NP0 Q0 sama dengan P top min P0 akar Q0 per N. Kemudian P top sama dengan X per N. Kemudian ke kolom selanjutnya ada H1 yaitu penjelasan tentang P sama dengan P0. Melanjutkan ke kolom selanjutnya yaitu dengan penjelasan P lebih kecil dari P0. Dan kolom selanjutnya Z lebih kecil dari P0. Selanjutnya Z lebih kecil dari min ZA. Dan bawahnya apabila P lebih kecil dari P0 maka Z lebih kecil min ZA. Kemudian yang bawahnya apabila P lebih besar dari P0 maka Z lebih besar dari ZA. Dan yang terakhir, apabila P tidak sama dengan P0, maka Z lebih kecil min ZA per 2 dan Z lebih besar dari ZA per 2. Kemudian yang selanjutnya, uji hipotesis dua populasi. Pada kolom yang pertama, itu ada H0. Jadi penjelasan dari H0 yaitu P1 sama dengan P2. Nah, kemudian ke kolom selanjutnya, tes statistik. Tes statistik dengan penjelasan Z sama dengan P top 1 min P top 2 per P top Q, masukkan kurung besar, kemudian kurung 1 per N1 tutup kurung plus buka kurung 1 N plus buka kurung 1 per N2 tutup kurung, dan kemudian
P-top sama dengan X1 ditambah X2 per N1 ditambah N2. Nah, maka jadi penjelasannya sama dengan Q-top sama dengan, kemudian ke kolom H1, yaitu apabila P lebih kecil dari P2, maka Z lebih kecil. Kemudian apabila P1 lebih besar dari P2, maka Z lebih besar dari ZA. Dan yang terakhir, apabila P1 tidak sama dengan P2, maka Z lebih kecil dari Z min ZA per 2 dan Z lebih besar dari ZA per 2. Sekian. Kemudian slide selanjutnya akan dijelaskan dengan teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ade Rivianto, NIM 14181020, ingin menyampaikan data dan variabel penelitian. Pada tahap data dan variabel penelitian, yaitu tahapan mencari data dan informasi dari responden yang merupakan mahasiswa ITK angkatan 2018 dan angkatan 2019 mengenai perbedaan proporsi mereka dalam memahami materi perkuliahan selama daring. Metode survei yang digunakan adalah dengan mengisi kuesioner. Pengambilan data dilakukan dengan kuesioner secara online melalui Google Form yang disebarkan ke seluruh mahasiswa Institut Teknologi Kalimantan angkatan 2018 dan angkatan 2019 melalui grup chat maupun personal chat pada sampel. Kuesioner online mulai disebarkan pada tanggal 27 April 2020. Adapun tempat pengambilan data pada penelitian ini adalah di rumah masing-masing anggota kelompok. Populasi yang digunakan pada penelitian kali ini adalah mahasiswa Institut Teknologi Kalimantan angkatan 2018 dan angkatan 2019 dengan jumlah total mahasiswa yang mengisi kuesioner sebanyak 471 orang. Dari 267 adalah mahasiswa angkatan 2018 dan 204 adalah mahasiswa angkatan 2019. Sampel yang digunakan pada penelitian ini sebesar 152 mahasiswa angkatan 2018 dan 131 mahasiswa angkatan 2019. Cara mendapatkan jumlah sampel tersebut dilakukan dengan cara melihat tabel ukuran sampel di bawah ini dengan tingkat kesalahan sebesar 5%. Adapun tahap penelitian yang pertama kita mulai. Setelah itu menentukan ide, lalu merumuskan masalah, lalu mengambil data, menyusun kuesioner dan menyebarkan kuesioner. Setelah itu mengambil sampel random sampling, lalu mengolah data sampel. Setelah itu membandingkan hasil sampel dengan populasi, lalu kesimpulan dan saran. Setelah itu selesai. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Franstiko Ahmad Saifullah, NIM 14181014. Di sini saya akan menjelaskan statistika deskriptif. Dari survei yang telah dilakukan, didapat daftar sampel metode yang paling efektif digunakan selama daring sebagai berikut. Untuk populasi 1 yaitu mahasiswa ITK angkatan 2018 dan populasi 2 mahasiswa ITK angkatan 2019. Untuk jumlah mahasiswanya sendiri, untuk populasi 1 yaitu 267, untuk populasi 2 204. Untuk jumlah sampel yang diambil, populasi 1 152 dan populasi 2 131. Dan metode daring yang efektif. Tatap muka secara online, populasi 1 88, populasi 2 70, slide materi, populasi 1 10, populasi 2 10, video penjelasan, populasi 1 38, populasi 2 32. Untuk yang memilih semuanya, populasi 1 16 dan populasi 2 19. Modus. Dapat diketahui bahwa data terbesar pada tabel dengan 158 mahasiswa memilih metode tatap muka secara online sebagai metode yang paling efektif menurut mereka. Dari sampel sebanyak 283 mahasiswa, 158 mahasiswa memilih metode tatap muka secara online sebagai metode yang paling efektif digunakan selama daring. 88 diantaranya adalah mahasiswa angkatan 2018 dan 70 mahasiswa angkatan 2019.
Jadi, dapat disimpulkan bahwa data tersebut merupakan modus atau data yang paling sering muncul dari penelitian ini. Kuartil bawah. Populasi 1. Q1 sama dengan X1/4 dalam kurung N plus 1. N adalah jumlah populasi yang diambil. Dan didapat hasil Q1 sama dengan 38,25. Jadi, kuartil bawah atau Q1 untuk populasi 1 dari data di atas adalah data ke-38 sampai ke-39, yaitu metode tatap muka secara online. Untuk populasi 2, Q1 sama dengan 33. Jadi, kuartil bawah Q1 untuk populasi 2 dari data di atas adalah data ke-33, yaitu metode tatap muka secara online. Kuartil tengah, populasi 1. Q2 sama dengan X1/2 dalam kurung N plus 1, dimana kita dapat Q2 sama dengan 76,5. Jadi, kuartil tengah Q2 untuk populasi 1 dari data di atas adalah data ke-76 sampai 77, yaitu metode tatap muka secara online. Untuk populasi 2, Q2-nya sama dengan 66. Jadi, kuartil tengah Q2 untuk populasi 2 dari data di atas adalah data ke-66, yaitu metode tatap muka secara online. Kuartil atas. Untuk populasi 1, Q3 sama dengan X3/4 dalam kurung N plus 1. Jadi kita dapat Q3 sama dengan 114,75. Jadi kuartil atas Q3 untuk populasi 1 dari data di atas adalah data ke 114 sampai ke 115, yaitu video penjelasan. Untuk populasi 2, Q3 sama dengan 99. Jadi kuartil atas Q3 untuk populasi 2 dari data di atas adalah data ke 99, yaitu video penjelasan. Perkenalkan, nama saya Miliana, NIM 0618552. Saya akan menjelaskan bab 4 pembahasan mengenai estimasi parameter dan uji hipotesis. Yang pertama, estimasi parameter untuk populasi 1. Pada data sampel penelitian untuk P1 terdapat 152 mahasiswa. 88 diantaranya menganggap metode tatap muka secara online melalui Meet atau Zoom adalah metode yang paling efektif digunakan. Dengan menggunakan taraf signifikan sebesar 5%, uji estimasi parameter untuk P1. Diketahui N atau banyaknya nilai sampel sebesar 152 dan X sebesar 88 atau banyaknya kejadian sukses dalam sampel dengan alfa 0,5, kemudian Z alfa per 2 dari 0,025 pada tabel adalah 1,96. Untuk mencari E, dicari dulu P topi dan Q topi. P topi rumusnya X per N, kemudian dimasukkan nilainya 88 dibagi 152, hasilnya 0,578. Untuk Q topi rumusnya 1 dikurang P topi, hasilnya 0,422. Lalu dicari E atau nilai selisih kesalahan. Setelah dimasukkan rumusnya dan nilainya, hasilnya 0,078. Terakhir dicari interval konfidensi. Dengan menggunakan rumus ini, hasilnya ini P1 lebih besar dari 0,5 dan lebih kecil dari 0,656. Jadi estimasi parameter P1 untuk interval kepercayaan 95% yaitu 0,5 dan 0,656. Yang kedua, estimasi parameter untuk populasi 2. Pada data sampel penelitian untuk P2 terdapat 131 mahasiswa. 70 diantaranya menganggap metode tatap muka secara online melalui Meet atau Zoom adalah metode yang paling efektif digunakan. Dengan menggunakan taraf signifikan sebesar 5%, uji estimasi parameter untuk P2. Diketahui N sama dengan 131, X-nya 70, dan Z alpha per 2 dari 5% yaitu 1,960. P
P-topinya sebesar 0,534 dan Q-topi sebesar 0,466, dan setelah itu dicari nilai E, dimasukkan rumusnya dan nilainya hasilnya 0,085. Setelah didapatkan nilai E, sama seperti tadi, interval konfidensi rumusnya dan hasilnya P2 lebih besar dari 0,449 dan lebih kecil dari 0,619. Jadi, estimasi parameter P2 untuk interval kepercayaan 95% yaitu 0,449 dan 0,619. Dan estimasi terakhir yaitu estimasi parameter untuk perbedaan populasi 1 dan 2. Setelah dilakukan penelitian pada populasi 1 dan 2, diketahui pada data sampel penelitian untuk P1 peluang suksesnya P-topi 1 sebesar 0,578 dan peluang gagal Q-topi 1 sebesar 0,422. Sedangkan pada data sampel penelitian untuk P2 diketahui peluang sukses P-topi 2 sebesar 0,534 dan peluang gagal Q-topi 2 sama dengan 0,466. Dengan menggunakan taraf signifikan sebesar 5%, uji estimasi parameter untuk perbedaan populasi 1 dan populasi 2. Dari soal diketahui P1 sebesar 0,578 dan P2 0,534, Q1 0,422 dan Q-topi 2 sebesar 0,466, N1 152, N2 131 dan Z alpha per 2 nya yaitu 1,960. Dari nilai yang diketahui ini kemudian dicari nilai E nya dengan menggunakan rumus ini, kemudian didapatkan hasil 0,116. Setelah didapatkan nilai E nya, lanjut dengan interval konfidensi. Interval konfidensi untuk perbedaan populasi 1 dan populasi 2, rumusnya yang ini. Setelah dimasukkan nilainya, hasilnya P1 dikurang P hasilnya ini. Jadi estimasi parameter perbedaan P1 dan P2 untuk interval kepercayaan 95% yaitu minus 0,072 dan 0,16. Kemudian untuk uji hipotesis, yang pertama untuk populasi 1. Dari 267 mahasiswa diambil 152 sampel penelitian untuk populasi 1. 88 mahasiswa memilih bahwa metode yang paling efektif digunakan selama daring yaitu dengan cara tatap muka secara langsung melalui Meet atau Zoom. Dapatkah kita menyimpulkan pada taraf signifikan 5% bahwa proporsi mahasiswa yang menganggap metode daring yang efektif tersebut lebih baik? Diketahui N-nya 152 dan N besar adalah banyaknya nilai populasi sebanyak 267 dan Z alpha per 2 nya dari taraf signifikan 5% yaitu 1,960. H0 P1 sama dengan P0, jadi H0 P1 sama dengan 0,569. 0,569 ini adalah dari rumus P0 di mana N kecil dibagi N besar sama dengan 0,569. Jadi H1 bagi P1 lebih besar dari 0,569. Setelah didapatkan P0 nya, kemudian dicari Q0 nya. Rumusnya 1 dikurang P0 hasilnya 0,431. Setelah itu dicari P-topi, rumusnya X per N hasilnya 0,78. Daerah penolakan Z hitung yaitu lebih besar dari 1,960. Jadi didapatkan Z hitungnya dengan rumus ini hasilnya 0,224. Karena Z hitung lebih kecil dari 1,960 yaitu 0,224 lebih kecil dari 1,960 sehingga keputusan terima H0 dan disimpulkan bahwa ada cukup bukti untuk menjamin penolakan bahwa proporsi mahasiswa yang menganggap metode daring yang efektif tersebut lebih baik. Kemudian untuk uji hipotesis populasi 2,
Dari 204 mahasiswa, diambil 131 sampel penelitian untuk populasi 2. 70 mahasiswa memilih bahwa metode yang paling efektif digunakan selama daring yaitu dengan cara tatap muka secara langsung melalui Meet atau Zoom. Dapatkah kita menyimpulkan pada taraf signifikan 5% bahwa proporsi mahasiswa yang menganggap metode daring efektif tersebut lebih baik? Dan diketahui N-nya sebesar 131, N besar sama dengan 204, Z alpha-nya sama yaitu Z alpha per 2-nya sama yaitu 1,960, dan untuk P0-nya sendiri hasilnya 0,4642 dan dicari Q0-nya 0,38. Untuk P topinya hasilnya 0,534. Daerah penolakan Z hitung yaitu lebih kecil dari minus 1,960, dan hasil dari Z hitung sendiri yaitu minus 2,827. Karena Z hitung lebih kecil dari minus 1,960 yaitu minus 2,827 lebih kecil dari minus 1,960, sehingga keputusan tolak H0 dan disimpulkan bahwa tidak ada cukup bukti untuk menjamin penolakan bahwa proporsi mahasiswa yang menganggap metode daring efektif tersebut lebih baik. Yang terakhir, uji hipotesis untuk populasi 1 dan 2. Diketahui pada populasi 1 terdapat 152 mahasiswa dijadikan sebagai sampel, dengan 88 mahasiswa yang memilih metode tatap muka secara online sebagai metode yang efektif. Sedangkan pada populasi 2 terdapat 131 mahasiswa yang dijadikan sampel, dengan 70 mahasiswa yang memilih metode tersebut. Pada data sampel penelitian diketahui peluang sukses P-topi 1 sama dengan 0,578 dan P-topi 2 sama dengan 0,534. Dapatkah kita menyimpulkan bahwa pada taraf signifikan 5% bahwa proporsi mahasiswa yang menganggap metode daring yang efektif tersebut lebih baik? Diketahui P-topi 1 sama dengan 0,578 dan P-topi 2 sama dengan 0,34. Alpha 0,52 dan Z alpha per 2 nya 1,96. X1 sebesar 88, X2 nya sebesar 70, N1 sebesar 152 dan N2 sebesar 131. A0 P1 sama dengan P2, A0 P1 lebih besar dari P2. Setelah itu dicari P topi untuk populasi 1 dan populasi 2. Rumusnya X1 ditambah X2 dibagi N1 ditambah N2 hasilnya 0,558. Kemudian dicari ke topinya 1 dikurang P topi hasilnya 0,442. Daerah penolakan yaitu Z hitungnya lebih besar dari 1,960. Kemudian dari Z hitung rumusnya ini hasilnya 6,234. Karena Z hitung lebih besar dari 1,960 yaitu 6,234 lebih besar dari 1,960, sehingga keputusan tolak H0 dan disimpulkan bahwa tidak ada cukup bukti untuk menjamin bahwa penolakan bahwa proporsi mahasiswa yang menganggap metode daring yang efektif tersebut lebih baik. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Yunus, NIM 14181026. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai bab 5 yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang pertama adalah pengumpulan data mengenai perbedaan proporsi mahasiswa dalam memahami materi perkuliahan selama daring dengan menargetkan mahasiswa-mahasiswi angkatan 2018 dan angkatan 2019 Institut Teknologi Kalimantan sebagai percobaan pengambilan sampel dengan teknik sampel random sampling. Sampel random sampling adalah teknik yang dilakukan dengan cara mengambil sampel secara acak dari seluruh populasi yang ada, sehingga semua anggota populasi mendapat kesempatan yang sama. Kesimpulan yang kedua, setelah dilakukan penelitian dan perhitungan ukuran penyebaran dari pemusatan data, diketahui bahwa metode yang paling efektif digunakan selama daring dari data populasi 1 berturut-turut yaitu tatap muka secara online, video penjelasan, slide materi, dan semuanya.
Sedangkan populasi 2 berturut-turut yaitu tatap muka secara online, video penjelasan, slide materi dan semuanya. Dengan modus P1 dan P2 adalah metode tatap muka secara online, Q1, Q2 dari P1 dan P2 yaitu metode tatap muka secara online. Sedangkan Q3 untuk P1 dan P2 yaitu dengan video penjelasan. Kesimpulan yang ketiga, setelah dilakukan perhitungan didapatkan estimasi parameter P1 untuk interval kepercayaan 95% yaitu 0,5 berbanding 0,656. Sedangkan untuk P2 yaitu 0,449 berbanding dengan 0,619 dan estimasi parameter perbedaan P1 dan P2 yaitu minus 0,072 berbanding dengan 0,16. Hasil uji hipotesis yang didapatkan setelah dilakukan perhitungan pada P1 dengan Z hitung kurang dari 1,960 sehingga keputusan terima H0. Sedangkan untuk P2 dengan Z hitung kurang dari min 1,960 sehingga keputusan tolak H0. Dan untuk uji hipotesis perbedaan P1 dan P2 dengan Z hitung lebih besar dari 1,960 sehingga keputusan tolak H0. Berikutnya adalah saran. Saran yang pertama, dalam pengerjaan untuk mengumpulkan sampel penelitian dengan menggunakan Google Form tidak dapat dilakukan dalam satu hari, sehingga data yang didapatkan tidak memenuhi kebutuhan sampel penelitian karena sedikitnya responden yang mengisi Google Form. Oleh sebab itu, sebaiknya survei dilakukan jauh-jauh hari sebelum waktu yang ditetapkan, karena apabila sampel penelitian jumlahnya tidak mencukupi maka menyebabkan kendala selama penelitian. Saran yang kedua, perhitungan yang dilakukan harus dengan teliti karena sampel yang digunakan sangat banyak sehingga menyebabkan kemungkinan kesalahan semakin besar. Sekian penjelasan dari bab 5 yaitu mengenai kesimpulan dan saran. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.